Selamat datang kembali di channel saya, ROJ YT. Kali ini kita mencoba melanjutkan penggunaan website ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya sudah selesai pelajari bagaimana cara membuat website sederhana menggunakan Google Sites ini teman-teman. Nah sekarang kita coba lanjutkan, kita coba menghubungkan dengan penggunaan JavaScript, CSS, dan juga HTML di dalam. Nah, teman-teman yang penasaran, kita coba melihat dulu sumber-sumber belajar yang kita gunakan. Yang pertama, kita pakai Web3 Schools ya. Ya, kita pakai Web3 Schools. Oke, nah teman-teman pilih yang Web3 Schools yang ini. Nah, kemudian di sini teman-teman, yang saya harapkan teman-teman memahami adalah ada 3 menu ini. HTML, CSS, JavaScript. Ini banyak sekali penjelasan dan tutorialnya. Begitu juga yang bagian CSS. Teman-teman bisa mempelajari ini secara mandiri supaya teman-teman bisa memahami seperti apa pembagiannya ya, pembagian secara umum baik HTML, CSS maupun JavaScript. Nah, untuk asisten untuk mempelajari ini, teman-teman bisa menggunakan AI yang ChatGPT. Langsung aja teman-teman masuk ke chatgpt.com. Oke, jaringan saya kurang bagus ini. Nah, teman-teman bisa saja memulai dari melihat struktur dasarnya dulu. Kalau struktur dasar sebenarnya teman-teman bisa melihat di sini, teman-teman. Ya, misalnya yang sintaknya seperti apa, ini di sini sudah dijelaskan sepanjang lebar di sini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman langsung saja misalnya melihat contoh ya, buat contoh penerapan CSS, JavaScript, dan HTML untuk membuat aplikasi kalkulator perkalian sederhana 2 bilangan dalam satu file HTML. Oke, langsung kita lihat teman-teman contohnya. Nah, ini dia langsung kasih seperti ini teman-teman. Nah, tapi untuk teman-teman yang memang benar-benar pemula sekali, teman-teman jangan terlalu fokus dengan ChatGPT-nya, tetapi silakan gunakan ChatGPT ini untuk bisa belajar ya teman-teman. Jadi kalau cuma copy paste dari sini tidak perlu ya. Teman-teman nanti bisa jadi tidak terlalu paham. Nah, saya kasih tips bagaimana cara belajarnya. Misalnya ya teman-teman, ini tadi kan kita sudah membuat aplikasi kalkulator perkalian sederhana 2 bilangan. Nah, teman-teman nanti dengan aplikasi yang sudah ada ini, dengan kode aplikasi yang sudah ada ini, teman-teman bisa memodifikasi aplikasinya. Misalnya jadi teman-teman menambahkan menu untuk misalnya pengurangan, pertambahan, akar kuadrat, dan seterusnya ya. Nah, kita langsung aja teman-teman bagaimana sintak belajarnya ya. Nah, teman-teman langsung aja copy kode ini, ya, copy kode. Kemudian teman-teman masuk ke editor online. Ya, nah teman-teman, editor online yang kita pakai ini adalah online GDB ya, online GDB. Kita langsung pilih yang ini, teman-teman. Kemudian teman-teman langsung aja di bagian language ini, teman-teman pilih yang
HTML, JS, dan CSS. Ya, ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung saja pastekan ke sini kodenya tadi. Ya, pastekan ke sini kodenya tadi. Nah, kemudian teman-teman sebenarnya bisa aja edit ya, edit sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini diganti jadi aplikasi perkalian misalnya, aplikasi perkalian. Begitu juga untuk kode-kode yang lain ya, teman-teman bisa nanti sesuaikan sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, teman-teman, untuk melihat hasilnya ini, teman-teman ada di atas ini run atau tekan F9 di keyboard. Nah, klik run. Kemudian ini kita tarik ke atas. Dan hasil dari aplikasinya tadi, teman-teman, seperti ini ya. Misalnya kita kalikan 4 kali 12, kemudian kita hitung hasilnya 48. Nah, ada beberapa kelebihan dari editor ini, teman-teman. Untuk pemula ini sangat cocok sekali. Kenapa di sini bisa kita save, teman-teman? Ya, kita bisa download. Filenya bisa kita download. Ya, misalnya kita download. Change you made not be save. Nggak apa-apa. Kita coba download. Dan kita tunggu hasilnya. Oh, ini sudah jadi, teman-teman. Nah, filenya teman-teman ini ya. Teman-teman ini filenya. Jadi ini bisa kita buka di browser ya, teman-teman. Nah, ini hasilnya kalau kita buka di browser. Nah, kemudian kelebihan lainnya, teman-teman bisa pilih yang share ini, teman-teman. Share ya. Kemudian teman-teman kalau misalnya teman-teman mau share kodenya langsung, yang ini, teman-teman. Kita copy misalnya. Kemudian kita misalnya orang lain buka ya. Nah, ini saya istilahkan dia dipakai oleh orang tertentu. Nah, saya pilih new incognito ini. Nah, ini misalnya dia buka. Dan dia bisa juga melihat kode. Oke, ternyata lagi bermasalah servernya ini, teman-teman. Kita coba sekali lagi. Oke. Tadi bermasalah server yang online GDB ini. Nah, ini teman-teman, di komputer orang lain terbuka juga kodenya. Dan dia juga bisa run. Ya, dia bisa run. Seperti ini ya. Kemudian apakah dia bisa bekerja juga? Kita coba lihat. Ya. Oke, ini error. Karena ini masalahnya jaringan ini tidak kuat. Oke. Nah, apakah dia bisa bekerja juga di file yang sama? Nah, bisa, teman-teman. Ternyata bisa. Ya. Misalnya dia ganti nama ini ya. Oke, kemudian apakah dia bisa run ulang? Bisa. Seperti ini. Mungkin jaringannya kurang kencang saja ini. Oke. Nah, kemudian dia juga bisa share ulang, teman. Seperti itu. Oke. Kelebihan yang berikutnya, teman-teman, ini saya tutup dulu yang incognito. Kelebihan yang berikutnya adalah kodenya itu bisa kita embed, teman-teman, di website orang ya, atau di website kita ya. Nah, misalnya ini kita copy scriptnya ini, teman-teman. Nah, ini kita copy. Kemudian kita misalnya punya website seperti ini. Kita coba tambahkan saja sebuah halaman baru ya. Misalnya aplikasi ya. Aplikasi kalkulator. Aplikasi aja kita kasih ya, teman. Aplikasi. Nah, ini tampilannya, teman-teman ya. Pastikan ini aktif.
kemudian kita klik 2 kali, kemudian pilih yang embed ini teman. Kemudian teman-teman pilih yang by URL ya, by URL. Oke, ternyata tidak bisa ya kalau URL yang ini teman. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masukkan ke sini? Kalau kita hapuskan ini, teman-teman. Nah, kalau kita hapuskan yang ini, kemudian sampai di sini, apakah terbuka? Oke, kita coba ya teman-teman. Apakah ini bisa? Oke. Kita coba insert. Ternyata kodenya saja ya. Nah, kita coba cara lain ya. Klik 2 kali, pilih yang embed ini. Kemudian kita coba apakah kalau share kode ini bisa. Ya. Oke, kita coba yang ini saja kita pilih. Oke, ternyata hasilnya tidak seperti ini teman-teman ya, tidak bagus ya. Oke, jadi kalau kita embed dia, kita harus pilih yang kodenya saja teman-teman. Jadi ini kita close saja ya, kita close saja. Ya, kita copy yang kodenya yang ini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita pilih yang ini teman-teman. Kita pilih yang embed code ya. Kita pastekan di sini kodenya dan kita pilih next. Dan hasilnya kira-kira seperti ini teman. Nah, baru kita pilih insert. Nah, jadi ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung publish saja. Kita coba lihat hasilnya. Kita publish. Dan kita lihat kalau di tempat orang lain seperti apa hasilnya. Nah, ini kita pilih di bagian aplikasi. Dan ternyata seperti ini hasilnya teman-teman ya, 45 kali 2 ini harusnya 9. Oke, demikian teman-teman cara belajar website sederhana pakai Google Sites. Kemudian kita belajar tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Kita juga belajar pakai AI untuk mendukung pembelajaran. Kita juga belajar menggunakan online editor yang seperti ini. Jadi sintak untuk belajar CSS, HTML, dan JavaScript dikombinasikan dengan Google Sites ini, semoga bisa membantu teman-teman dalam mengembangkan kemampuan belajar pemrograman web dasar sederhana ini. Sampai jumpa.